tersebar dari seluruh negeri yang menanti pembaharu, jangan siap meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Kedatangan 3 tamu cantik dan pintar, masya Allah. Terima kasih. Tapi hari ini kita nggak akan bahas tentang make up ya atau beauty vlog, tapi kita hari ini membahas tentang sesuatu yang bernama berakhlak. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, di sebelah atau di hadapan saya ada Ibu Dia. Hai Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Dia ini sebagai koordinator pengelola kepegawaian BPSDM Kumham. Pinter kan saya? Ada catatan nggak ya? Di sebelah Bu Dia ada Mbak Vita sebagai dosen Poltekim. Silakan Mbak, Dada lambaikan tangan jika butuh pertolongan. Mbak sebagai dosen ya. Dosen. Nah, sebagai siswa-siswinya Mbak Vita ini bisa lah di subscribe kita. Harus ya, Kak? Harus dong. Nah, di hadapan saya ada Mbak Nurul Pertiwi. Iya. Di mana Mbak Nurul Pertiwi ini adalah Analis kepegawaian ahli pertama di BPSDM Hukum ya, dan HAM. oke, kita langsung ke topik berakhlak. Jeng 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 jeng. Nah, Juli 2021 Presiden Jokowi memberikan core value untuk seluruh ASN di seluruh kementerian dan Pemda dan semua ASN intinya gitu, yaitu berakhlak. Di mana tujuan ini secara bisa kita ambil secara singkat, tujuan dari core value ini buat mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi yang dinamis. Reformasi birokrasi yang dinamis, di mana birokrasi yang bertele-tele, yang lama, yang menyusahkan masyarakat, yang memberi waktu yang lama itu bisa kita pangkas secara cepat. Kemudian, tapi sebelum kita lompat ke dalam lain-lainnya, saya mau tanya nih, berorientasi berakhlak itu saya taunya cuma berorientasi pelayanan doang. Akhlaknya itu saya masih bingung nih. Akronimnya ya. Akronimnya apa nih? Mbak Vita bisa jawab tuh nggak nih? Kalau yang berakhlak itu terdiri dari 7 nilai. 7 ya? Sebenarnya Banyak 1 ternyata. tadi ada berorientasi pelayanan, Ah, itu iya. bernya. Kalau akhlaknya itu adalah pertama akuntabel, terus kompeten, Akuntabel, kompeten. harus harmonis juga, Harmonis. loyal, adaptif dan kolaboratif. Ini bisa diterapkan di rumah tangga nggak sebenarnya? Berakhlaknya ya. Berorientasi pelayanan, ya kan? Akuntabel. Ya. Jadi 7. Nah, kalau dulu Kementerian Hukum dan HAM punya core value kami pasti ya, kami pasti. Nah, untuk berakhlak ini seluruh ASN di Indonesia. Oke, kita sekarang tidak usah jauh bahas ke seluruh negeri Indonesia, kita bahas di Kementerian Hukum dan HAM, di BPSDM Hukum dan HAM. Nah, izin Bu Dia, saya mohon maaf. Mohon maaf nih Bu nih, saya nanya. Silahkan. Kalau di BPSDM Kumham sendiri itu, menurut Ibu, pandangan Ibu, ASN-nya itu sudah berakhlak belum Bu? Ya, kondisi saat ini itu pegawai, kalau menurut saya itu pegawai Bu jangan sedih Bu, Bu, ya. Bu kayak berkaca-kaca. Bukan. Jadi sifatnya kan majemuk ya. Iya. Sifatnya majemuk. Jadi bermacam-macam memang karakter, sifat itu kan beda-beda. Tapi intinya itu pegawai di BPSDM itu sudah merucut ke akhlak ya, berakhlak. Nah, kayak kemarin itu akhir tahun ya, Tahun baruan? Akhir tahun itu kan. Oh, refleksi akhir tahun maksudnya. Maksudnya Lu berapa berarti sih? dong lu. Iya, refleksi itu, refleksi akhir tahun itu kan dilaksanakan itu dari pagi sampai malam. Oh ya. iya, Tapi, dengan meriah ya Bu ya. Ya, tapi kelihatannya pegawai itu tidak kelihatan capek apa-apa gitu. Dari Karena- pegawai untuk pegawai. Iya. Dari pegawai sampai Apalagi ada pegawai. hadiahnya Ibu ya. Tapi saya nggak dapet. Jadi sahabat pembelajar kita pada akhir tahun kemarin itu mengadakan refleksi akhir tahun, diikuti dengan antusias oleh para pegawai dan dengan hadiah yang sangat-sangat keren gitu loh. Sebagai apresiasi kepada kerja keras Iya. ASN bagi yang kerja. Bagi yang kerja sepanjang tahun, baik. Gua udah ngomong pelan-pelan nih. Lu ngomong Gue sambungin lagi. Tapi kan setidaknya tuh kelihatan ya yang berprestasi, yang ini tuh kan ada dapat apresiasi. Nah, gitu. iya. Jadi apakah cukup dengan melihat kegiatan sehari-hari saja bahwa ASN BPSDM sudah berakhlak atau perlu dilaksanakan pengukuran atau metode penilaian tersendiri untuk mengetahui? Ya perlu ya Bu ya? perlu itu seperti melakukan survei ya, Survei berakhlak. Survei berakhlak itu yang melaksanakan siapa tuh Bu? Yang BPSDM bekerja sama dengan
Iya, BPSDM bekerja sama dengan apa namanya? Mbak Vita. dosen ya, Iya. dosen itu. Nama surveinya? Kita melihat persepsi Iya. pegawai BPSDM terhadap nilai-nilai berakhlak. Survei berakhlak. Tepuk tangan untuk BPSDM. Sudah disurvei berarti ini, ya? Ini unit pusat lain ada belum bikin ini? Kayak belum ya? Belum ya? Iya, belum. BPSDM One and only. pertama melaksanakan survei persepsi berakhlak loh. Pak Presiden, tolong naikin grade. Oh gitu, ada request khususnya ternyata. Ya, buat kami berempat lah gitu. Nah, saya sekarang beralih izin Ibu ke Mbak Vita. Untuk survei berakhlak ini kan sebuah tindakan untuk mengetahui based on real document ya, bukan berdasarkan penglihatan doang bahwa BPSDM sudah berakhlak atau tidaknya gitu ya. Nah, itu bisa dijelaskan nggak? Persiapan, mulai dari persiapan, metodenya gimana tuh Mbak? Oke, jadi berakhlak itu kan nilai inti yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi bagaimana kita tahu kalau BPSDM sudah berakhlak atau belum? Iya. Nah, untuk itu kita perlu mengukur persepsi. Jadi kalau survei itu kan isinya persepsi dari responden. Iya. Nah, yang dipersiapkan yang pertama pasti kita cari data dulu. Apa saja sih nilai-nilai atau indikator dari nilai inti berakhlak. Jadi setiap berakhlak itu kata-katanya masing-masing punya tiga indikator. Jadi totalnya ada 21 indikator. Oke. Nah, kalau kita ingin mengukur dari survei, jangan sampai kalau kita nanti ukur validitas dan reliabilitasnya ada indikator yang hilang. Makanya pada saat survei dipersiapkan masing-masing indikator itu ada 3. Jadi kemarin kita itu mengisi ada sekitar 63 pertanyaan terkait nilai-nilai inti berakhlak. Oke, dalam satu misalnya berorientasi pada pelayanan gitu ya. Ada 3 indikator. Ada 3 indikator dan masing-masing indikator ada 3 pertanyaan. Berarti 3 kali 3 ya, berarti 9. Dikali 1 7. nilai kali 7 berapa? Banyak banget itu pokoknya. Berapa yang mana 7? Hitung. Pak, matematika saya jelek. 63. Nah, itu udah dibantu sama ibu. Pertanyaan. Nah, terus Mbak gimana Mbak? Maaf ya, ganggu. Gak apa-apa. Jadi kita nggak hanya pengen mengukur berakhlak. Jadi kita tambahkan juga ada beberapa pertanyaan untuk mengukur kebahagiaan, kebanggaan dan juga kepuasan sama Terhadap organisasi kita. organisasi ya. Fokusnya kepada organisasi. Kepada organisasi dan dari situ Bukan kepada pasangan ya. Bukan rekan kerja juga berarti. Bukan rekan kerja enggak ya? Rekan kerja nggak masuk ternyata, baiklah. dan metodenya kenapa survei yang dipilih karena itu lebih dimudahkan ya. Kita pakai Google Form. Jadi ini merek bukan enggak kan? Enggak dong. Lanjut. Pakai Google Form sehingga mudah disebarkan untuk pegawai BPSDM yang tidak hanya di unit pusat di BPSDM, kita juga punya sekitar 3 body cloud. Nah, itu kan lebih mudah disebar. Dan ternyata nilai kita karena kita nggak punya benchmark ya, jadi karena saya sih bisa bilang kalau nilai kita tuh bagus di atas 8. Untuk sementara kita bangga ya, Ya, nilai oke. kita tinggi dan bahkan untuk nilai loyal yang sangat penting pun itu nilainya 9 ke atas. 9 ke atas ya. Saya cukup loyal loh ini. Saya lihat jam lemburnya dong. Oh iya, boleh silakan direkam absensi. Nah, sekarang saya mau tanya beralih ke Mbak Pertiwi. Ya, siap. Pelaksanaannya seperti apa Mbak? Kesana Mbak. siap. Nanya ke saya. Oke, untuk pelaksanaan surveinya itu kita membagikan link kepada seluruh pegawai untuk seluruh. Jangan goyang Mbak. Udah saya pegangin bergerak lagi. Oh, kan gue cut lagi nih. Gak apa-apa, ini gak di-cut kok. Jadi, aduh kacau. Oke, jadi survei ini udah dilakukan untuk seluruh pegawai BPSDM, dilaksanakan pada tanggal 22 sampai tanggal 26 November 2021. Itu cukup banyak ya antusias yang mengikutinya, sekitar 60% ya Mbak ya? Sebentar, itu link dibagikan ke seluruh pegawai atau Iya. perwakilan? Seluruh pegawai. Seluruh? Iya. Melalui WhatsApp? WhatsApp di grup ataupun dari masing-masing TU-nya mungkin bisa Oke, disampaikan. berarti dipastikan bahwa mereka Iya. memiliki link itu ya, menerima. Iya, masing-masing pegawai dipastikan sampai itu linknya ke diri. Oke, saya tadi dikirimin hasil survei. Nanti akan saya munculkan di layar nih ya. Bahwa yang paling besar itu kita adalah kebahagiaan. Kebahagiaan. Ah, Ya. Bukan saya sendiri sih yang ngisi bahagia itu. kebutuhan utama ya. Kebutuhan utama. Kebutuhan utama dari kita adalah kebahagiaan. Bahagia. 175 responden. 46-nya memilih karir, 46 juga memilih dihargai, 43 memilih persahabatan, 6 orang memilih materi. Siapa 6 orang ini? Realistis mungkin dia tuh Iya. materi ya. Maksud kamu? Nah, persepsi responden ini maksudnya apa, Mbak? Oke, kalau kita bilang persepsi kan berarti apa yang dia pikirkan, bukan real ya, bukan aktual. Anggapan dirinya terhadap Betul. dirinya ya. Jadi begitu dia bilang apa sih yang dibutuhkan,
pada saat dia menjawab. Jadi kalau survei itu tergantung kondisi pada saat dia mengisi. Oke. Jadi mungkin besoknya bisa beda nih. Oke. Makanya kayak persepsi pada saat itu mereka berpikir mereka pengen apa sih di BPSDM selain gaji. Oke. Dan mereka menjawabnya Rambutan. kebahagiaan. Gue perlu cek ini tanggal 22 ada kegiatan apa sih pegawai milih bahagia semua gitu. Berarti Oke. kalau misalnya kita lihat ini ada paling besar adalah kebanggaan. Kebanggaan tuh paling besar 8,76 nilainya ya. Iya. Keyakinan tuh 8,4, kebahagiaan 8,33, kepuasan 8,23. Berarti kita bilang bahwa mereka itu bangga sama organisasi. Bangga. Bahwa Bangga sebagai ASN BPSDM. bangga sebagai ASN BPSDM Hukum dan HAM. Mantap itu. Kemudian keyakinan dia 8,49 berarti ASN BPSDM ini yakin bahwa Dia sudah berakhlak. oke, bahwa kami yakin bahwa kami sudah berakhlak Sudah lah, yakin. peringkat kedua. Ketiga kebahagiaan bahwa kami sudah bahagia di organisasi bahagia. ini. Apa dalam hidup? Mereka tidak mengejar karir, tetapi mengejar kebahagiaan. Aku kayaknya ini. Ada yang curhat ternyata. Aku mengejar kebahagiaan nggak mengejar karir. Kepuasan 8,23 bahwa mereka Jadi terhadap BPSDM tingkat kepuasannya dari skala 10 cukup tinggi, dan itu 8,2. 8,23 dia puas terhadap organisasi ya. Selanjutnya indeks berakhlak. Nih, saya nanti tunjukkan di layar ya kawan-kawan ya, bahwa peringkat pertama itu adalah loyal 9,32. Paling Berarti pegawai BPSDM Hukum dan HAM itu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Yes. Undang-Undang Dasar, termasuk pemerintahan yang resmi yang berlaku. Jadi ASN BPSDM terorisme nggak ada ya? Insya Allah tidak Insya Allah ada. nggak ada. Karena nilai loyalnya sangat tinggi. 9,32, 0,7 lagi ada 10 loh. Tapi sampai saat ini belum ada ya parameter indeks ini. Belum, jadi Belum ada ya? hanya ada indikator yang bersifat umum. Oleh karena itu BPSD yang buat untuk spesifiknya seperti apa itu memang kita susun. Jadi Tapi kalau nilainya 1 sampai 10 berarti 9,3 gede lah ya. Gede sangat. Wah. Loyal semua pantesan. Lemburnya banyak ya. Oke, ini off record ya. Kemudian setelah loyal itu harmonis 9,25. Harmonis. Sebentar, ini berarti pegawainya saling mendukung satu. Kok ibu ketawa? Mungkin ada yang mau disampaikan sama ibu. Ibu ada yang mau disampaikan, Bu? Berarti ini kita saling mensupport ya. saling support. Jadi Saling support. kaitannya sama konflik antar pegawai. Oke. Jadi rendah ya Bu ya. Tapi sekali lagi ini persepsi ditulis atau diisi pada saat Tadi itu. mengisi. Ketiga adalah akuntabel. Akuntabel kayak 9,16 berarti pekerjaannya, gue so pinter nih. Pekerjaannya itu bisa dipertanggungjawabkan, dokumentasinya bukan diada-adakan ya. Nurul, bener kan? Benar itu nilai akuntabelnya. 9,16. mungkin kita dibatasi oleh aturan Bu. Jadi Ya. sudah nggak bisa lagi kita nggak bertanggung jawab karena kan Iya. aturan semua Tanggung jawab, menghendaki harus ada bertanggung laporan jawab. dan Aturan ada ada Peraturan. hukdis juga, ada Hukdisnya WBK. Aduh pusing kalau Jadi merasa ya ada takut, ada ya tanggung jawab juga gitu kan. Berarti bener ya Bu ya, Ya. dengan pemahaman Ibu bahwa yang memang sudah akuntabel dengan hasil survei ini ya, segaris seiring sejalan Bu, apa berpisah? Ya kita Ya, anggap sejalan. sejalan. Secara- Kalau berpisah kan nilainya jadi Berpisah. turun. Kemudian kolaboratif, ini ada hubungannya sama harmonis tadi ya mungkin ada ya. kalau kolaboratif kan kita sekarang apa-apa nggak bisa sendiri. Betul. Jadi Kerja nggak tim hanya betul nggak hanya antar pegawai tapi juga antar unit. Apalagi di BPSDM kita punya sekitar 4, 5, 6 unit ya. 6 unit. Ditambah 3 badiklat ya nggak bisa gitu hanya satu pusat sendiri atau sekretariat sendiri, tetap semuanya harus saling Oke, kerjasama. berarti kalau moto kalau dia bisa kerja ya dia aja itu nggak ada di sini ya. Oke. Kan kolaboratif bersama-sama kan kerjaan. Bersama-sama. Alhamdulillah insya Allah nggak ada. Amin. Alhamdulillah, tapi lembur. Kalau dia bisa kenapa gue gitu? Oh, oke, itu tidak boleh di BPSDM nggak boleh Nggak gitu boleh. berarti. Tidak ada itu. Lalu adaptif 8,95. Ini berarti ASN Aktif, BPSDM. Mungkin pada saat ini dibuat kan kita lagi pandemi ya 2021. Oke. Nah, pas selama pandemi itu kita ngerasain nggak sih kita Zoom pakai apa meeting by online atau Saya Zoom iya, klasikal iya. ya, jadi kita Hybrid. kalau hybrid. Jadi kalau misalnya nggak adaptif, karena kita bermunculan berbagai Iya. aturan WFH, WFO atau hybrid tadi, dan kalau misalnya pegawai BPSDM nggak adaptif,
pasti kesusahan tuh ngikutin berbagai perkembangan yang banyak Oke. banget selama 2 tahun terakhir. Tapi mungkin ada sedikit lah ya, sebagian kecil lah, mungkin belum begitu bisa optimal mengikuti adaptif ini kan ya. Karena kan nilainya juga nggak 10 Betul kan. ya. 8,95. Kemudian ada kompeten 8,88. Kalau kompeten kan pasti dengan kompetensinya, skill atau kemampuan dia bekerja. Nah itu kalau kompeten kan memang tiap orang nggak semuanya dapat pelatihan untuk Iya. melakukan. Apalagi kalau kita contohkan ke online working. Nah mungkin nggak semuanya tadi kaitannya sama adaptif tadi. Nah karena dia nggak kompeten, mungkin adaptifnya jadi berkurang. Oke. Ya, gitu. Lalu berorientasi pelayanan ya, paling Oke. terakhir 8,82. Dia bukan nilainya kecil, tapi dia paling kecil di antara yang lain. Tapi masih besar loh, 8,82 berorientasi pelayanan. Berarti kita BPSDM Hukum HAM ini memang mau melayani masyarakat ya. Oke, kita sudah melayani dengan baik, tetapi masih belum sempurna. Iya. Jadi ada beberapa yang mungkin kita nggak tahu apa sih yang dipengenin sama orang-orang yang kita layani. Oke. Jadi mungkin Masyarakat kita adalah pegawai, peserta diklat, taruna taruni, peserta diklat. diklat. Oke, mohon maaf sahabat pembelajar jika terdapat sikap atau kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf, tidak bermaksud apa-apa. Mungkin kaminya yang bercandanya, ya. Yang receh ya gitu. Iya, receh banget Gak apa-apa gitu. bercanda receh. Oke, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Salam membelajar. Salam pembelajar.